Kita ke informasi lainnya, pemirsa ini sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Ya, pemirsa ini Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar secara tertutup. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Rasman sempat naik ke meja. Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Inggris tentang rencana pemulangan predator seksual Reinhard Sinaga. Ya, pemulangan dari Reinhard ini pemirsa merupakan permintaan orang tuanya untuk melanjutkan hukumannya di tanah air. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenko Kumham Impas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain, karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020. Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun bui atas kejahatan itu. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire.
Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya.